Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, kita lanjut pembahasan kitab. Kita masuk ke pembahasan ilmu tazkiyatun nafas atau ilmu penyucian jiwa. Di sini kita akan masuk pembahasan tentang hifdzul qalbi minal ma'asi. Nah, kita masuk kepada episode yang ke-7 begitu. Kemarin 6 episode kita belajar tentang dasar-dasar akidah. Sekarang kita belajar tentang tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa. Hifdzul qalbi minal ma'asi, itu babnya ya. Kita akan baca kitabnya. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi fid dharaini amin ila an qala hifdzul qalbi minal ma'asi. Hifdzu menjaga, al-qalbi hati, minal ma'asi dari aneka kemaksiatan, dari segala jenis kemaksiatan. Jadi ini bab menjelaskan tentang menjaga hati dari berbagai jenis kemaksiatan. Jadi menjaga hati dari jenis-jenis kemaksiatan yang suka dilakukan oleh hati. Nah itu ya, kenapa tazkiyatun nafas itu objek bahasannya adalah hati. Hati, apa itu hati? Apa itu penyakit hati? Bagaimana cara ngobatin penyakit hati? Terus bagaimana cara tindakan preventif mencegah agar hati itu tidak berpenyakit dan sebagainya. Pokoknya ngurusin hati aja. Itu tugas ilmu tazkiyatun nafas. Tazkiyah itu menyucikan. Kalau menyucikan itu, suci itu maksudnya murni, tidak ada campuran sesuatu yang kotor gitu. Wa hifdzul qalbi minal ma'asi. Wa hifdzu menjaga al-qalbi hati minal ma'asi dari berbagai macam kemaksiatan. Wajibun hukumnya adalah wajib ala kulli muslimin atas setiap orang muslim. Nah ini jadi di baris pertama ini Syekh menjelaskan bahwa apa sih hukum seseorang itu menjaga hatinya dari berbagai jenis kemaksiatan. Nah itu hukumnya wajib gitu. Kita bandingkan ya. Kalau ilmu fikih itu ilmu untuk menjaga atau ilmu untuk menjaga agar jasad kita itu suci dari hadas dan najis gitu ya. Suci dari hadas dan najis. Pokoknya kotoran aja, suci dari kotoran. Agar kita ketika ibadah itu bisa bersih dan suci begitu ya. Tapi kalau misalkan ilmu tazkiyatun nafas itu merawat agar hati itu bersih dan suci begitu ya. Jadi fikih itu merawat fisik, kebersihan fisik, sedangkan ilmu tazkiyatun nafas itu merawat kebersihan non fisik, yaitu psikis gitu ya, perasaan atau hati gitu ya. Dan hukumnya sama-sama wajib gitu. Nah makanya ketika kemarin kita bahas sholat itu harus suci lahir dan batin. Lahirnya harus suci, nggak boleh ada kotoran, ada najis. Hatinya juga nggak boleh ada kotoran, ada najis. Kotoran najis di jasad apa? Mungkin seperti air kencing, kotoran gitu, kotoran kotoran puff gitu ya, maaf. Nah itu terus, tapi kalau misalkan kotoran hati apa? Nah itu nanti kayak sombong gitu kan, benci, dendam, itu kotoran hati. Maka gak boleh seorang yang ingin sholat itu memiliki sifat sombong gitu. Nah itu, jadi Islam itu mengajarkan kebersihan lahir dan batin begitu. Nah itu ya teman-teman. Sama fikih kita wajib belajar dan tazkiyatun nafas itu wajib. Wa kadza, dan begitu juga hifdzul a'dha isab'ati. Hifdzu menjaga al-a'dha al-asab'ah. Jadi di sini ada istilah al-a'dha as-sab'ah. Al-a'dha anggota as-sab'ah yang 7. Maksudnya apa? 7 anggota. Begitu juga kita wajib menjaga atau wakadha hifdzul a'dha isab'ati. Wakadha, dan begitu juga hifdzul a'dha isab'ati menjaga 7 anggota tubuh.
Fardu ainin hukumnya fardu ain. Jadi kalau dalam kitab Arab ada tulisan wajib dan fardu ain itu sama. Cuma beda istilah saja gitu ya. Sama intinya mah harus gitu ya. Intinya mah harus. Meskipun nanti kalau mau dibahas ada bedanya begitu. Ala kulli muslimin, atas setiap muslim. Jadi gitu. Di dua baris pertama ini Syekh menjelaskan bahwa hukum menjaga hati dari berbagai jenis kemaksiatan wajib. Yang kedua, hukum menjaga anggota tubuh dari berbagai macam kemaksiatan juga wajib. Pertanyaannya, apa saja al-a'dha as-sab'ah, anggota tubuh yang 7 itu? Yang pertama adalah anggota tubuh yang 7 itu adalah di sini yang pertama al-batnu. Al-batnu itu perut. Yang kedua al-lisanu, yaitu lidah. Yang ketiga al-ainu, mata. Yang keempat al-udhunu, telinga. Yang kelima al-yadu, tangan. Yang keenam ar-rijlu, kaki. Yang ketujuh al-farju, alat kelamin. Jadi kita wajib hukumnya menjaga 7 anggota badan, yaitu diantaranya perut, lidah, mata, telinga, tangan, kaki, dan dan alat kelamin. Itu wajib dijaga. Gak boleh itu berbuat dosa di situ. Nah itu ya. Nanti di bawahnya bakal apa sih maksiat kaki, maksiat mata, nanti dirinci. Gitu ya. Famin ma'asil qalbi, famin dan termasuk ma'asil qalbi, maksiat yang dilakukan oleh hati apa saja. Nah ini dirinci. Maksiat yang sering dilakukan oleh hati itu apa aja gitu ya. Kalau tadi menjelaskan hukumnya, sekarang rinciannya. Pertama, asyakku fillahi ta'ala. Asyakku, ragu, fillahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa ragu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ragunya maksudnya apa? Ragu, bener gak sih Allah itu ada? Gitu. Nah itu ya, bener gak sih Allah itu ada? Atau ragu terhadap sifat Allah. Bener gak sih Allah itu yang menciptakan kita? Bener gak sih Allah itu yang mengatur rezeki kita? Kok saya hari ini nggak dapat rezeki? Dagang dari jam 7 sampai jam 5 kok nggak ada yang beli? Bener gitu? Allah itu zat yang maha memberi rezeki? Jangan-jangan enggak. Nah itu syak itu ragu-ragu. Syak itu 50%. 50-50 syak itu 50-50%. Jadi bimbang syak itu. Katanya dalam Al-Quran Allah itu pemberi rezeki katanya. Tapi kenapa saya nggak dapat rezeki? Nah itu kan ada dua keyakinan yang bertolak belakang. Awalnya dia menyebutkan bahwa Allah itu di Al-Quran pemberi rezeki gitu. Yang kedua dia ragu gitu. Nah itu bimbang, itu asyak. Jadi ragu-ragu terhadap eksistensi Allah, ada atau tidaknya Allah. Yang kedua ragu terhadap sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu maksiat hati. Dan itu setan itu fungsinya itu menghembuskan keraguan-raguan, kerancuan. Yang kedua, wal amnu min makrillahi, wal amnu merasa aman min makrillahi dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa aman dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa aman dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Misalkan gini, seseorang itu maksiatnya terus jalan tiap hari, tapi dia tuh dalam hati bilang gini, kayaknya saya gak bakalan ada yang mencelakakan saya gitu. Allah gak mungkin bakal nyiksa saya. Kenapa? Orang saya bodyguardnya juga banyak gitu. Kalau misalkan Allah menurunkan badai, orang rumah saya kuat gitu, gak bakalan mungkin. Nah itu jadi merasa aman dari azab Allah itu merasa dirinya tidak akan diazab dengan perbuatan dosanya, merasa dirinya tidak akan dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala meskipun dia berbuat dosa, merasa aman, enjoy, merasa nyaman dengan berbuat kemaksiatan. Itu juga maksiat hati.
Yang ketiga, wal qunutu min rahmatillahi ta'ala. Wal qunutu yang ketiga adalah al qunut. Al qunut artinya berputus asa min rahmatillahi ta'ala, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini orangnya pesimis gitu. Putus asa aja gitu. Nah, maksudnya apa? Maksudnya gini. Misal seseorang itu dari lahir sampai dewasa itu kondisi ekonominya miskin aja. Akhirnya dia, aduh saya mah kayaknya ditakdirkan miskin gitu ya. Aduh usaha apa aja gitu kan, kerja apa aja rugi dan rugi gitu kan. Terus aja dia ngeluh. Akhirnya dia tuh putus asa. Kayaknya Allah tuh nggak sayang sama saya. Kayaknya emang Allah tuh nggak suka lihat saya itu banyak uang, sejahtera dan sebagainya. Akhirnya dia kan putus asa dan akhirnya dia bunuh diri. Nah, bunuh diri itu merupakan keputusan dari putus asa seseorang tersebut gitu ya. Padahal boleh jadi Allah itu ingin, Allah itu bukan benci ketika memberikan kesusahan atau kesusahan atau kesusahan atau kemiskinan kepada seseorang. Justru Allah ingin lihat apakah hamba ini ketika diberikan kemiskinan lebih giat memohon kepadaku atau lebih merendahkan diri agar aku memberikan rezeki kepadanya dan sebagainya. Itu harusnya begitu. Tapi malah yang miskin itu putus asa gitu, merasa putus harapan. Saya mah udah memang gak ada harapan untuk kaya, gak ada harapan untuk sejahtera hidup saya mah, ngapain hidup di dunia, udah bunuh diri. Nah itu al-qunut min rahmatillah, berputus asa dari rahmat Allah. Padahal rahmat Allah itu sangat luas. Rahmati wasi'at kulla syai'. Jadi kasih sayangku atau rahmatku lebih luas dari segala sesuatu gitu ya. Nah itu. Yang keempat adalah wattakabburu ala ibadillahi ta'ala. Wattakabburu, takabbur itu artinya merasa besar, merasa lebih, merasa hebat. At-takabur dalam artinya sombong gitu ya. At-takabburu ala ibadillahi ta'ala. Sombong terhadap ibadillahi ta'ala, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Merasa lebih pintar, merasa lebih punya kedudukan, merasa lebih terhormat, merasa lebih kaya, merasa lebih cantik, merasa lebih ganteng. Itu juga at-takabburu ala ibadillahi ta'ala. Jadi sombong itu dia merendahkan orang lain dan mengangkat dirinya sendiri begitu. Itu at-takabbur. Dan ini at-takabbur ini dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk. Siapa? Setan gitu ya. Nah itu ya. Warriya'u, dan yang selanjutnya adalah riya. Riya itu seseorang beramal, melakukan amalan akhirat untuk tujuan dunia. Atau seseorang melakukan suatu amalan dengan niat agar orang lain melihat dirinya. Riya gitu ya. Nah itu ya. Nggak boleh riya. Ya kadang kalau kata ilmu tauhid, riya itu termasuk syirkun khafi. Syirik yang tersembunyi. Atau asyirku al-asgharu, syirik kecil. Nah, ini dapat yuhbitul amal, dapat menghapuskan amal. Jadi, kalau seseorang sholat, dalam sholatnya itu ada riya, maka pahala sholatnya hapus, batal, hilang, gitu. Nah itu, hati-hati. Makanya saya kurang setuju kalau ada orang yang bilang, di masjid itu nggak ada setan. Lah, orang yang riya itu digoda sama siapa dong gitu kan. Nah ada gitu. Kalau nggak ada setan, satu tempat aja nggak ada setan, kalian bakal soleh gitu beberapa menit gitu. Nah itu ya, ada gitu. Setannya soleh dalam tanda kutip ya, soleh gitu. Misalkan pas takbir Allahu Akbar baca Al-Fatihah, terus dia tuh mau baca Qul huwallah, pas kedenger di belakang ada batuk, dan dia tahu si sang imam tuh yang batuk itu calon mertuanya. Akhirnya dia pindah surat, pengen baca An-Naba, pengen baca Al-Baqarah atau Taubah. Itu udah beda niatnya. Yang pertama pas baca Al-Ikhlas, dia ikhlas pengen baca ayat Al-Ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dia
pengen dipuji oleh calon mertua. Itu betapa cepatnya berbalik niat gitu dalam sholat. Makanya hati-hati ya, ria, ingin dilihat, ingin jadi trending topik gitu. Bahkan yaitu sosial media itu cara orang-orang yang benci sama Islam agar mudah seorang muslim itu berbuat ria, posting, haus akan like, haus akan subscriber dan sebagainya. Itu hati-hati, potensi ria masih tinggi itu ya. Lanjutnya wal ujbu bi taatillahi ta'ala. Wal ujbu, takjub, merasa bangga diri gitu kan, bi taatillahi ta'ala, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangga terhadap amal soleh yang dia perbuat. Ini maksiat hati gitu ya, maksiat hati. Bahkan ada kata para ulama begini, lebih baik seseorang itu berbuat dosa dan dia menyesali dosanya daripada orang yang berbuat amal soleh tapi bangga dengan amal solehnya. Itu perbandingannya. Meskipun nggak dua-duanya buruk gitu ya, tapi yang berbuat dosa terus menyesalinya dan dia terus ingat-ingat dosa itu sehingga gak mau terjatuh kepada dosa yang sama lagi gitu. Akhirnya dia takut kepada Allah. Itu lebih baik dibanding orang yang berbuat amal soleh terus dia merasa saya mah pasti dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Saya mah emang orang pilihan. Emang orang-orang juga tahu saya mah terkenal ahli ibadah. Itu hati-hati. Itu yang paling bahaya gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya wal hasadu, yaitu hasad. Hasad itu artinya iri dengki gitu ya. Wal hasadu artinya hasad itu iri dengki. Wal hiqdu ala abidillahi. Al hiqd artinya adalah dendam. Ala abidillahi, terhadap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Terus di sini disebutkan wa ma'nal hasadi. Apa itu makna hasad? Wa ma'nal hasadi, makna hasad adalah karahiyatun ni'mati, karahiyatu membenci, an-ni'mati, kenikmatan, alal muslimi, yang ada pada seorang muslim, wastithqaluha, dan merasa berat hati terhadap nikmat tersebut gitu. Jadi maksudnya apa? Seseorang itu benci kalau seorang muslim itu dapat kenikmatan dari Allah. Terus wastithqaluha, merasa berat hati, enggak rela. Jadi orang yang hasad itu hidupnya ribet gitu. Orang punya mobil baru, dia nggak rela, pokoknya saya nggak rela gitu. Dia punya mobil, padahal gaji saya dengan tetangga itu sama 1 juta. Kenapa dia punya mobil? Saya nggak rela pokoknya mah gitu. Nah itu, jangan-jangan, nah itu biasanya hasad itu menuntut untuk suuzon. Jangan-jangan kayaknya dia ngepet. Soalnya pas malam Jumat itu sering nggak hadir pengajian gitu. Kan bisa saja dia malam Jumat dengan istrinya dan sebagainya gitu, dengan anaknya gitu. Nah itu biasanya gitu. Jadi kadang dosa itu diikuti oleh dosa-dosa lainnya. Nah itu setan yang pintarnya. Makanya saya sering katakan setan itu begitu. Dia punya 100 planning untuk punya 100 rencana untuk mencelakakan manusia dan merugikan manusia, tapi manusia punya planning cuma 10 untuk taat kepada Allah. Akhirnya apa? Ketika planning 1 lawan dengan planning setan 1, kita menang misalkan. Setan punya planning 2 terus. Kita punya planning 10, setan juga punya planning 10 untuk menyesatkan kita. Kita punya planning 10 untuk melawan, mengkanter atau untuk taat kepada Allah. Tapi ketika setan punya planning 11, kita nggak punya planning, akhirnya kalah begitu. Nah itu rata-rata gitu ya. Nah itu ya. Jadi sederhananya orang yang hasad itu senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang gitu. Itu kaidahnya ya. Nah itu repot. Maka kita bisa melakukan penelitian bagaimana kondisi tubuh seseorang ketika dia sifat dirinya itu hasad, benci aja terus. Gimana kondisi fisiknya? Atau gimana usia harapan hidupnya? Misalkan kita melakukan penelitian,
orang yang hasad itu kekuatan umurnya sampai berapa tahun gitu. Itu bisa melakukan penelitian gitu. Kenapa? Karena hasad itu kan hatinya nggak tenang, pikirannya terus mikir gimana agar kenikmatan yang ada pada orang lain itu hilang gitu. Gitu. Makanya ada surah Al-Falaq. Gitu ya. Kita berlindung kepada Allah dari godaan orang-orang yang hasad. Gitu. Bahkan orang yang hasad itu yang ekstrim bisa-bisa disantet itu. Gitu ya. Nah, itu hati-hati. Makanya saya sering katakan kalau orang yang hebat itu dia tidak menampakkan ketika susah dan tidak menampakkan ketika bahagia. Itu hebat. Kalaupun mau menampakkan ketika bahagia, orang lain pun kebagian bahagianya. Misal gini, posting foto makanan. Captionnya apa? Yang mau ke rumah aja. Nah itu Masya Allah. Daripada posting makanan enak ya, misalkan jiwa orang miskin itu nggak bakalan mampu gitu. Itu kan provokatif. Nah itu. Nah itu ya, jadi begitu. Bahkan kalau misalkan seorang pasangan suami istri muda misalkan baru nikah, posting-posting kemesraan di sosmed, itu hati-hati. Bisa jadi ada orang yang hasad. Terus pada taraf ekstrim dia memerintahkan dukun agar pasangan muda itu cerai, kan bisa jadi. Makanya saya sering bilang hal-hal yang privacy itu tidak layak untuk dikonsumsi oleh sosmed. Kenapa? Orang sekarang tuh orang gak sehat rata-rata. Yang hasad tuh haters itu hasad kan. Nah itu hati-hati ya. Bahkan ya itu orang yang keren itu tidak membiarkan orang lain berbuat dosa karena dirinya. Itu kan kalau kita nggak posting, orang kan nggak bakalan suuzon, orang kan nggak bakalan hasad gitu. Ya biarlah kemesraan itu konsumsi pribadi gitu. Biarlah kemesraan itu tidak dipandang oleh para pelakor gitu kan. Nah itu karena salah sendiri sebenarnya. Perselingkuhan terjadi salah sendiri. Kenapa? Orang pasangan itu umbar kemesraan, akhirnya orang perempuan lain komen misalkan, waduh uhti beruntungnya dapat suami begini begini begini. Akhirnya si perempuan orang lain itu mengagumi suaminya dan sebagainya, menggodanya, terus akhirnya selingkuh. Alhamdulillah ini terjadi di fakta. Nah itu kenapa? Karena salah sendiri gitu. Nah itu ya, jadi hasad itu begitu menyusahkan orang yang memiliki sifat tersebut. Nah itu segitu dulu ya, kita potong. Allahu a'lam bishawab.